Pers. Sheila dan Jessie kini menatap datar pemandangan di meja makan, di mana Farel dan Ariel tengah berdebat mulut di depan mereka. Ramon dan Franz yang ada di sisi kiri dan kanan pria-pria tampan itu pun menganga. Bagaimana bisa Farel dan Ariel bisa akur jika baru pertama kali berkumpul saja kedua saudara kembar yang terpisah. Sejak bayi itu malah bertengkar seperti musuh bebuyutan walaupun tidak main bunuh-bunuhan. Om, kesal Sheila. Farel dan Ariel melihat ke arah Sheila yang memasang wajah datarnya. Ariel melihat ke arah Jessie yang tak berbeda jauh. Bisa kita makan? Tanya Sheila dengan datar. Jawab Ariel dan Ariel serentak. Cak. Ariel dan Farel kembali berdecak hingga saling melempar tatapan tajam satu sama lain. Aku mau pulang aja ke rumah papa. Sheila bangkit dari duduknya. Pergilah. Ariel melambaikan tangannya. Diam nak, ancam Jessie dengan mata melotot galak. Glek, abang jangan pancing Momi, bahkan Momi sangat mencintai kakak ipar daripada abang Farel. Kita bisa didepak jika berani menyakiti kakak ipar, bisik Franz. Sayang, Farel berdiri hendak mengejar Sheila namun sebelum pergi ia mencita kepala Ariel hingga mata Ariel membelalak memutar kepalanya melihat ke arah Ariel. Sudah bang, sudah. Franz menenangkan Ariel. Kalian kenapa jadi seperti musuh sih? Tanya Ramon menepuk pundak Ariel. Ariel berdecak sambil fokus dengan makanannya. Ia tidak lagi berani melihat lurus ke depan karena hanya akan melihat Jessie tengah mengeluarkan tanduknya. Dan bisa Ariel pastikan Jessie akan menunjukkan taringnya jika Ariel tidak juga mengalah. Sayang, Farel berlari mengejar Sheila dan menarik pinggang Sheila hingga masuk ke pelukan Farel. Sayang, maafkan aku ya. Bujuk Farel mengalah dengan wajah memelasnya. Aku lapar om, aku mau jangan bertengkar saat di meja makan. Itu hanya membuat selera makanku lenyap, kata Sheila dengan kesal. Iya sayang, maafkan aku minta maaf ya. Ayo kita kembali dan makanlah, pinta Farel. Sheila membuang muka namun Farel dengan sabar menangkup kedua pipi Sheila dan menghadap padanya. Maafkan aku sayang, hukum aku ya. Jangan hukum dirimu sendiri yang tidak makan, oke Maharani? Biar aku yang tidak makan, sayang, aku minta maaf ya. Bujuk Farel yang memang selalu merendahkan dirinya pada Sheila karena bagi Farel, Sheila memang segalanya. Sheila menatap Farel dengan kesal lalu tiba-tiba ia tersenyum lembut. Baiklah, aku akan makan tapi om juga harus makan, kata Sheila dengan lembut. Farel mengangguk dan merangkul Sheila kembali masuk ke dalam mansion. Farel kembali ke meja makan membawa Sheila sedangkan Ariel hanya melirik dengan tenang. Tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Hanya suara dentingan sendok saja yang menghiasi meja makan malam mereka saat ini. Farel tidak mau mencari pertengkaran dengan Ariel yang telah berada di kamarnya. Biarlah Ariel yang ada di kamar itu sedangkan Farel tidur di kamar tamu khusus untuk kamar Sheila. Kamu yakin nak? Tanya Jessie mengelus rahang Farel. Iya mom, tidak pak, sayangi saja anak momi yang kekurangan kasih sayang itu, jawab Farel tersenyum tipis. Sheila tersenyum melihat Farel. Biar Sheila yang jaga om Farel, mom. Mau bantuannya sayang, momi harus mengurus bayi besar momi ya. Pinta Jessie menangkup kedua pipi Sheila dan menatap Sheila dengan lembut. Iya mom, jawab Sheila tersenyum manis. Momi. Ariel tiba-tiba datang di belakang Jessie menatap tajam ke arah Farel yang diacuhkan saja oleh Farel. Ayo kita pergi. Ariel merangkul bahu Jessie dan membawanya menjauh dari Farel. Sheila menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ariel yang seolah tidak ingin Jessie mengabaikan Ariel. Padahal Ariel itu anaknya Jessie, mana mungkin Jessie mengabaikan putranya itu. Ayo om, ajak Sheila. Farel mengangguk dan mengikuti Sheila yang mengajaknya masuk kamar. Om harus kuat dan sabar ya, Om Ariel seperti itu karena dia belum puas dengan kasih sayang keluarga om, kata Sheila memberi semangat. Iya sayang, aku akan belajar untuk lebih sabar lagi dan menahan diri untuk tidak melawannya. Farel tersenyum lembut ke Sheila. Keesokan harinya, media meliput berita Desiana yang ditangkap polisi sebagai tersangka yang membuat tetua Joko bunuh diri. Walaupun bukan dituduh sebagai orang yang membunuh, tapi Desi juga akan terkena hukuman penjara. Benarkah Nona memutuskan Pak Joko?
Bagaimana pertemuan Anda dengan Pak Joko, Nona? Apakah dia Deddy Sugar Anda, Nona? Tolong jelaskan pada kami, Nona. Desi mengepalkan tangannya di balik masker dan topinya. Ia kini sudah berada di jurang kehancuran, tapi orang-orang yang dulunya berpihak padanya kini malah berbalik badan. Tidak ada yang mau membantu Desi untuk lepas dari jeratan ini. Keluarga Desi, tidak ada yang menganggap Desi lagi setelah apa yang Desi lakukan pada ayahnya hingga membawa aib yang akan membuat perusahaan jatuh bangkrut. Jika hal itu tersebar, itu sebabnya keluarga Desi mengusir Desi dari rumah dan tak akan menganggapnya lagi ada. Bersamaan Desi yang ditahan di dalam penjara sebelum persidangan, para wartawan dihebohkan dengan berita CEO Fox Group akan mengadakan konferensi pers dadakan hingga para wartawan yang ada di kantor polisi berhamburan melarikan diri menuju gedung pers yang akan didatangi oleh Farel. Apa tuan muda Fox Group itu artis? Bagaimana bisa kepopulerannya melebihi presiden? Brutul salah satu polisi yang terjatuh didorong-dorong oleh para reporter itu. Iya, dia memang aktor sejak menjalin hubungan dengan Sila, jawab polisi yang lain. Apa benar yang dikatakan media bahwa hubungan mereka telah merenggang? Tuan Farel berhubungan dengan manajer Sila sedangkan Sila memiliki kekasih misterius. Jangan ikut campur kisah cinta orang kaya, sungut polisi yang lainnya. Semua wartawan telah berkumpul di gedung pers yang berisi para reporter dari berbagai siaran TV. Farel muncul berjalan tenang dikawal oleh Nando. Sila bergandengan tangan dengan Pipi duduk tak jauh dari Farel yang sedang disorot media. Banyak beberapa media yang juga memotret Sila yang berpenampilan sederhana. Rambutnya diikat ekor kuda tidak berhias namun begitu cantik alami. Pipi juga mulai terlihat manis dipotret beberapa wartawan karena berita Pipi memiliki hubungan gelap dengan Farel di belakang Sila. Itu sebabnya gerak-gerik Pipi mulai diawasi media. Tak berapa lama media kembali ribut melihat Jessie dan Ramon juga datang dan duduk di jajaran kursi. Tempat duduk Farel namun tempat kursi kiri dan kanan yang ada di samping Farel kosong hingga para wartawan bertanya-tanya dalam hati untuk siapa dua kursi kosong itu. Farel melihat Ramon dan Jessie, mereka kompak menganggukkan kepala seolah sudah siap dengan semua rencana yang telah mereka susun. Pertama-tama saya ingin membuat pengakuan, kata Farel dengan ekspresi datar. Di sudut ruangan ada Aham dan Rion yang tengah menunjuk-nunjuk ke arah Pipi. Apa itu gadisnya milik tuan kita? Tunjuk Rion. Iya Miss, dia memang gadis yang dikatakan memiliki hubungan gelap dengan tuan kita, jawab Aham. Kenapa kau selalu memanggilku kumis botak? Tidak bisakah kau memanggil namaku? Tanya Rion dengan geram. Diamlah, ketus Aham. So ikutan gaya tuan, kau sama sekali tidak cocok, ejek Rion mendengus pelan.